sekarang. Nanti sembari nunggu teman-teman yang lain, nggak apa-apa, kita mulai dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman karena telah berkenan untuk melakukan kuliah pada malam hari ini, karena tadi siang saya harus ke PKU. Terima kasih atas kerjasamanya. Nah, insya Allah perkuliahan malam ini akan cepat ya, karena materinya sedikit, slide-nya juga cuma 9. Terima kasih sama slide, terima kasih jadi 10. Jadi insya Allah akan cepat. Semoga juga bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, kita mulai aja ya. Jadi kita sekarang akan membahas mengenai analisis kuantitatif dari DNA atau RNA. Jadi kemarin kita udah bahas mengenai analisis kualitatifnya ya, menggunakan gel elektroforesis. Jadi kita cuma mau visualisasi apakah ada band atau enggak, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau dengan adanya band atau tidak, itu kan kita nggak bisa mendapatkan informasi mengenai jumlah atau konsentrasi dari asam nukleat yang sudah kita isolasi, baik DNA maupun RNA. Sementara kalau kita mau analisis lanjut, misalnya mau menggunakan PCR atau mau menggunakan enzim restriksi atau pakai RFLP gitu ya. Nah, itu kita perlu tahu konsentrasinya berapa, karena mereka punya requirement, mereka punya syarat minimal konsentrasi asam nukleatnya harus berapa gitu, sehingga nggak cukup hanya menggunakan analisis kualitatif aja, kita perlu analisis kuantitatifnya. Nah, kemudian fungsinya apa sih melakukan analisis kuantitatif? Fungsinya adalah untuk memprediksi atau memberikan estimasi mengenai apa? Estimasi mengenai konsentrasi dan juga kemurnian dari asam nukleat yang sudah kita isolasi. Kenapa sih kita harus mengetahui konsentrasi sama kemurniannya? Konsentrasi ini maksudnya amount ya, kemudian kemurnian ini adalah purity. Kenapa sih kita harus tahu? Kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, bahwa mengetahui jumlahnya, mengetahui konsentrasi dan juga kemurniannya ini sangat penting untuk menentukan apakah kita bisa lanjut ke analisis selanjutnya atau enggak, ke analisis yang lebih mendalam atau enggak. Ibarat misalnya kita mau lakukan PCR, nah jumlah konsentrasi kita dan jumlah konsentrasi DNA kita dan juga kemurniannya itu mencukupi atau enggak gitu. Itu yang harus makanya kenapa kita perlu melakukan analisis secara kuantitatif, gitu ya. Nah, uji kuantitatif DNA atau RNA ini saya tulis DNA atau RNA karena sebenarnya sekarang kita udah jarang banget menggunakan spektrofotometri yang UV vis itu ya, udah jarang banget untuk menghitung konsentrasi DNA RNA, kita langsung pakai nanodrop. Yang sebenarnya prinsip kerjanya sama-sama aja kayak spektrofotometer ya. Tapi dia udah automated gitu loh. Jadi udah langsung terhubung sama komputer, dia yang hitung, kita tinggal terima hasilnya aja gitu, kayak Elisa gitu. Jadi nanti kita dapat struk. Nah, struknya itu isinya adalah sampel-sampel yang sudah kita ujikan pada mesin nanodrop itu. Nah, kemudian tapi nanti kita nggak ada salahnya ya belajar sedikit mengenai menghitungnya secara manual gitu ya, penghitungan secara manualnya kayak gimana. Nah, di sini saya tulis DNA atau RNA, karena DNA atau RNA ini keduanya merupakan asam nukleat ya, yang mana keduanya yang merupakan asam nukleat ini bisa diserap di gelombang cahaya 260 nanometer. Jadi antara 260 di gelombang cahaya 260 nanometer itu bisa menyerap DNA atau RNA. Jadi dia nggak bisa membedakan itu DNA atau RNA. Yang jelas kalau memang ada asam nukleatnya, maka di gelombang 260 sampai di gelombang 260 nanometer, maka dia akan terjadi absorbansi gitu. Jadi nggak mempedulikan ini apakah DNA atau RNA, yang jelas keduanya merupakan asam nukleat gitu. Nah, jadi kalau basisnya ya, prinsipnya antara spektrofotometer sama spektrofotometer UV vis sama nanodrop itu sama ya. Dia merupakan prinsip kerjanya merupakan menggunakan absorbansi gelombang gitu ya. Nah, kalau di yang 260 nanometer ini, gelombang ini bisa menyerap pita ganda. Pita ganda itu berarti double helix ya, DNA maupun RNA. Kalau di 280
wavelength-nya 280 ini akan menyerap kontaminan protein dan juga fenol. Nah, kalau fenol ada sendiri sih yang lebih spesifik itu di 230 nanometer. Jadi biasanya kalau nggak yakin, kita akan melakukan dua pengujian. Yang pertama 260 per rasionya ya, kita akan memperhatikan rasionya. Di rasio 260 per 230 itu ngecek kalau ada kontaminasi fenol atau reagen yang lain, apa namanya, reagen-reagen yang kita gunakan sebelumnya, isopropanol, etanol, dan seterusnya. Kalau yang 260 per 280 ini menguji kalau ada kontaminasi dengan protein, kayak gitu. Dan juga kontaminasi dengan RNA. Nanti bisa kita lihat. Nah, kemurniannya ini dapat dihitung dengan nilai absorbansi 260 per 280 ya. Jadi dia apa ya, menghitung dia apa ya, kalau bahasa Indonesianya. Jagani, apakah jagani itu apa ya? Jaga-jaga ya, apa ya? Dia milih yang 260 sama 260 per 280 ini untuk menguji atau mengidentifikasi. Nah, menguji atau mengidentifikasi ada nggak sih kontaminasi protein dari situ, kayak gitu ya. Makanya dia pakai 260, 280. Nah, nanti kalau nggak yakin, kayak tadi saya bilang, ini bisa dipakai 260 per 230 untuk menguji adanya fenol. Nah, kalau untuk yang fenol 260 per 230 itu nilai rasio yang bisa ditolerir itu antara 2,0 sampai 2,2. Itu yang bisa ditolerir. Jadi kalau di bawah atau di atas, maaf, kalau di atas 2,2 itu berarti memang ada memang ada kontaminasi fenol atau reagen yang lain yang kita nggak inginkan, sehingga harus dipurifikasi. Kemudian kalau yang 260 per 280 ini untuk DNA itu angkanya itu antara 1,8 sampai 2,0. Ya, jadi ini untuk DNA antara 1,8 sampai 2,0. Kalau RNA di angka sekitar 2,0. Gitu. Nah, sekarang gimana sih caranya menghitung konsentrasi DNA secara manual ya? Jadi kalau DNA ini rumusnya adalah absorbansi di OD 260 nanometer dikalikan 50 dikalikan faktor pengencerannya. Jadi nanti berapa kali diencerkan. Itu nanti kita hitung. Jadi ada 3 komponen di sini. Kemudian ada 3 komponen di sini ya. Kemudian nanti akan kita menggunakan mesin ini, teman-teman. Ini salah satu mesin UV vis-nya. Kemudian nanti akan keluar nilainya ya, nilai absorbansi di 260 sama absorbansi 280 itu berapa. Jadi contohnya kayak gini, misalnya A260 sama dengan 0,030, A280-nya 0,015. Berarti kalau ditanya kemurnian DNA-nya, itu tinggal dibagi aja. Kita nyari rasionya aja. Caranya gimana? A260 dibagi A280, berarti 0,030 dibagi 0,015. Jadi kita dapat rasionya 2. Nah, kalau misalnya kemurnian, ini kan kemurnian DNA ya, kita dapat nilai rasio 2. Nah, kalau kemurniannya itu ternyata kurang dari 1,8, ini berarti DNA kita ini masih ada produk pengotornya. Bisa fenol, bisa etanol, bisa ya itu reagen-reagen yang kita pakai ketika isolasi DNA. Tapi kalau kemurniannya lebih dari 2, itu berarti produk DNA kita nih bisa jadi masih terkontaminasi protein atau RNA. Jadi nilai maksimal kemurnian DNA itu 2. Di atas 2 ini berarti kemurniannya rendah ya gitu. Jadi nilai yang bisa ditolerir untuk kemurnian DNA itu 1,8 sampai 2. Dapatnya dari mana? Itu tadi ya, dengan membagi antara A260 sampai A280, membagi antara A260 dengan A280. A itu absorbansi, 260 itu gelombangnya, wavelength-nya, panjang gelombangnya gitu ya. Nah, kemudian kita mencoba menghitung konsentrasi DNA secara manual gitu ya. Caranya gimana? Sebentar. Oke. Jadi misalnya di situ tadi kan rumusnya teman-teman tadi yang sempat saya sebutkan, rumus untuk menghitung konsentrasi DNA itu adalah absorbansia atau OD 260
dikalikan faktor dikalikan nilai D-nya. Nilai D itu kalau untuk DNA itu 50, kalau untuk RNA itu 40. Itu berdasarkan hukum Beer-Lambert. Jadi itu udah nilai fix ya. Kalau kita menghitung DNA berarti D-nya itu adalah 50. Kalau kita menghitung RNA, D-nya itu 40. Itu udah fix. Jadi kita kalikan antara absorbansi, kemudian kita kalikan dengan absorbansi, kemudian kita kalikan D, kemudian kita kalikan lagi faktor pengenceran. Nah, yang dimaksud faktor pengenceran itu gimana sih? Tadi kan soalnya misalnya diencerkan ini ya, diencerkan 50 kali. Diencerkan 50 kali itu berarti kita ngambil DNA, hasil isolasi kita kan kemarin kita bilang ya, isolasi kita ini kita simpan misalnya di berapa? 25 mikrolit gitu ya. Nah, kalau DNA diencerkan 50 kali itu berarti artinya kita ngambil 1 mikrolit DNA dari tabung kita, kemudian kita tambah 49 mikrolit DH2O. Itu artinya diencerkan 50 kali. Kalau diencerkan 100 kali gimana? Diencerkan 100 kali berarti kita ambil 100 mikrolit DNA, kita tambahkan 99 mikrolit DDH2O. Itu artinya diencerkan 100 kali. Nah, rumusnya gimana? Tadi saya sebutkan ya, absorbansi 260 per 280 ini berarti adalah nilai kemurniannya ya teman-teman, nilai kemurniannya dikalikan 50 dikalikan faktor pengenceran. Faktor pengencerannya itu ini. Kemudian kita dapatkan misalnya absorbansinya nilainya 0,030. Misalnya kita dapat 0,030 untuk DNA. Ini berarti nilai kemurniannya 0,0 absorbansi 260-nya nilainya 0,030. Jadi maaf tadi kalau saya bilang rasio keliru ya. Maksud saya bukan rasio. Jadi kan tadi teman-teman ketika menggunakan nanodrop, itu kan nanti akan keluar nilai A260-nya itu berapa, nilai A280-nya berapa, nilai A230-nya itu berapa. Nah, masing-masing panjang gelombang itu spesifik untuk substansi tertentu. Jadi kalau kita menggunakan A260, itu pasti kita sedang menghitung DNA atau RNA. Gitu. Kalau kita menghitung 280, berarti yang sedang kita hitung adalah protein. Gitu ya, kalau kita pakai 230 berarti kita mencari kontaminan seperti fenol, isopropanol, etanol dan seterusnya. Nah, karena kita mau menghitung konsentrasi DNA, maka kita menggunakan absorbansi 260. Ini saya salah ketik, mohon maaf. Absorbansi 260. Di mana absorbansi 260 tadi nilainya 0,030 ya. Kalau absorbansi 280 tadi nilainya 0,015. Maka 0,030 kita masukin sini, teman-teman. 0,030 kita masukin sini, terus dikalikan 50. Ibu, mohon maaf. Oke. PPT-nya tidak terlihat, Bu. Ya Allah. Dari tadi. Sebentar. Tunggu. Sampai mana tadi? Sampai yang faktor pengenceran itu PPT-nya tadi belum terlihat, Bu. Tapi Ibu sudah menjelaskan. Yang mana ya? Ini udah ya. Ini ya. Ini tadi dapat nggak? Sudah, Bu. Ini udah, oke. Sampai sini berhenti, Bu. Ya. Oke. Nah, ini tadi maksud saya. Tadi kan ada, saya bilang tadi diencerkan 50 kali 100 kali ya.
Misalnya kita bilang DNA diencerkan 50 kali itu berarti kita ngambil 1 mikrolit DNA ditambah 49 mikrolit DDH2O. Kalau kita bilang diencerkan 100 kali berarti 1 mikrolit DNA ditambah 99 mikrolit DDH2O, di mana 1 mikrolit DNA ini maksudnya adalah isolat DNA yang sudah kita isolasi kemarin. Nah, terus rumusnya kan tadi sudah juga ya, rumusnya ini adalah absorbensi 260 dikalikan D. D ini kalau untuk DNA 50, terus dikali faktor pengenceran. Faktor pengenceran itu yang ini. Yang mau 50 kali, 100 kali, 25 kali, dan seterusnya. Itu yang mau kita hitung. Nah, sekarang kita hitung dengan apa yang sudah kita ketahui tadi. Kita ketahui tadi bahwa absorbensi DNA di 260 itu nilainya 0,030 ya. Terus kalau yang A280 itu nilainya berapa? 0,015. Nah, karena kita menguji untuk DNA, maka kita menggunakan absorbensi yang 260. Jadi yang 260 ini kita masukkan ke sini 0,030 dikalikan 50 dikalikan 50. 50 yang tengah ini asalnya dari nilai D. Di mana nilai D itu sifatnya fix ya teman-teman. Kalau buat yang DNA itu nilai 50, kalau buat RNA nilainya 40 berdasarkan hukum Beer-Lambert. Gitu. Terus kita dapatkan dari sini hasilnya adalah 75 mikrogram per mililiter. 75 mikrogram per mililiter. Nah, padahal biasanya kalau kita menghitung konsentrasi DNA itu dihitungnya dalam nanogram per mikrolit. Karena kan kita dapatnya mikrolit kan. Tadi isolat kita ini dapatnya kan 25 mikrolit, 50 mikrolit gitu kan. Kita kan nggak menghitungnya dalam mililiter ya. Karena terlalu besar gitu kalau untuk mililiter. Jadi kan kita biasanya menghitungnya menggunakan mikrolit. Pertanyaannya, bisa nggak sih ini dikonversi dari mikrogram per mililiter, itu bisa nggak dikonversi jadi nanogram per mikroliter gitu ya? Jawabannya bisa. Nah, 75 mikrogram itu nanti dikalikan 1000 nanogram per 1000 mikroliter. Intinya sama. Antara mikrogram per mililiter itu sama dengan nanogram per mikroliter. Karena dari mikrogram ke mililiter itu naik 1000 ya, dari nanogram ke mikrolit itu juga naik 1000. Jadi sebenarnya kalau secara ini sama aja. Gitu ya. Jadi kalau mau diganti ke nanogram ya udah tinggal 75 mikrogram ini dikalikan 1000 nanogram dibagi lagi menjadi 1000 mikrolit. Hasilnya sama, akan kembali lagi ke 75. Jadi 75 mikrogram per mililiter itu sama dengan 75 nanogram per mikrolit. Ya, jadi jangan bingung. Tapi biasanya kalau untuk DNA kita menggunakan satuan yang nanogram per mikrolit. Kenapa mikrolit? Karena DNA-nya volumenya dalam mikroliter, bukan dalam mililiter. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya kita cuma butuh buat PCR itu 10 nanogram. Kita cuma butuh 10 nanogram, berarti kan harusnya ngambilnya kurang dari 1 mikrolit kan teman-teman? Karena kalau 1 mikrolit ini ada 75 nanogram, padahal kita cuma butuh 10 nanogram. Buat PCR kita cuma butuh 10 nanogram, padahal per mikrolit ada 75 nanogram. Jadi pertanyaannya, berapa mikrolit sih yang harus kita ambil dari stok konsentrasi DNA 75 nanogram tadi? Sebentar ya, mohon maaf. Saya pause rekamannya dulu. Nah, kalau buat PCR, kita cuma butuh 10 nanogram. Berarti kan kita nggak mungkin ngambil 1 mikrolit kan teman-teman, karena kalau ngambil 1 mikrolit akan terlalu banyak. Jadinya 75 nanogram. Jadi pertanyaannya berapa mikrolit yang harus kita ambil dari stok konsentrasi ini? Nah, caranya gimana? Gampang aja, 10 nanogram per 75 nanogram itu hasilnya berapa? Karena kita cuma butuh 10. Nah, hasilnya 0,13. Berarti kita harus ngambil 0,13 mikrolit dari DNA yang stok yang 75 nanogram ini. Itu berarti 0,13 mikrolit DNA yang harus kita ambil. Oke, selanjutnya ini tadi ada pertanyaan jebakan pertanyaan kuis. Tadi udah dijelaskan ya. Nah, kemudian tadi kan ngitung manual ya. Sekarang kalau ngitung pakai nanodrop. Hitung pakai nanodrop ini gampang banget. Jadi tinggal kita beli mesinnya. Tinggal punya atau enggak mesinnya. Kalau enggak punya berarti minjem di lab mana yang punya. Terus nanti kita tinggal pilih ya. Nanti kita lihat videonya. Kita tinggal pilih pengen yang
Mau menguji apa? Protein kah? Mau menguji DNA kah? Mau menguji RNA kah? Kita tinggal klik-klik gitu ya. Terus nanti akan keluar hasilnya ini. Jadi di sini kita keluar hasilnya kalau di absorbansi 230 itu sekian. Kalau absorbansi 260 itu sekian, absorbansi 280 sekian, 320 sekian kayak gitu. Terus ini menunjukkan nama sampelnya. Jadi kita nanti harus ngitung kita nanti harus keep tracking ya, teman-teman. Jadi yang kita masukin ini sampel keberapa gitu, jangan sampai salah gitu. Jadi biasanya dia akan mengenerate secara otomatis sih. Jadi kalau kita lanjut sampel 1, 2, 3 itu dia nanti akan secara otomatis sampel 1, 2, 3. Masalahnya urutannya berarti kudu sama. Jadi kita nggak urutan dalam pak kita itu kudu sama, kita nggak boleh ketukar karena kalau ketukar berarti nanti konsentrasinya akan tertukar gitu. Kemudian ini kita lihat konsentrasi, kita lihat rasio 260 per 230 itu 2,164. Ini bagus enggak? Bagus enggak? Siapa yang mau jawab? Masih ingat enggak 23? Hah? Tidak. Kok tidak? Ini 260 per 230 loh Mbak Prasasti. Tadi 230 itu untuk menguji apa? Ini kontaminan, Ibu. Kontaminannya apa? Fenol dan etanol. Iya, terus yang bisa diterima berapa anunya? Apa namanya? Tolerable rasio yang bisa ditolerir berapa? 2 ya? 2 sampai 2,2 ya. Iya deh, sampai. Berarti ini masih masuk dalam range nggak? Enggak, masih, Bu. Masih ya, berarti oke. Jadi memang ada kontaminan fenol ya, berarti memang nggak bersih, tapi ini masih masuk dalam range, karena 2 sampai 2,2 ya batasnya, ini 2,164, jadi masih oke. Kemudian yang ini, ada lagi yang mau jawab, ini bagus apa enggak hasilnya, 260, 280? Bagus, Bu. Bagus, kenapa bagus? Karena masih dalam rentang 1,8 sampai 2,0. Betul. Jadi karena ini kita menguji DNA, kemudian ini 260 per 280 itu menguji ada nggak kontaminan protein atau kontaminan RNA, dan hasilnya 1,8 berarti masih dalam range 1,8 sampai 2 itu yang bisa ditolerir. Sehingga kalau 1,803 ini bagus banget. Oke, jadi untuk kontaminan yang fenol dia oke, kontaminan protein dia nggak ada juga, kontaminan RNA dia juga nggak ada. Oke. Kemudian kita lihat konsentrasinya. Nah, di sini konsentrasinya 119 mikrogram per mili. Oh, yang di sini pakai mikrogram. Nggak masalah. Jadi beda-beda ya antara alat yang satu dengan yang lain. Misalnya kita pakai termo, kita pakai applied biosystem, kita pakai bioret. Ini mungkin nanti akan menggunakan konsentrasi yang beda. Ada yang pakai nanogram per mikrolit, ada yang pakai mikrogram per mili, tapi nggak masalah, sama aja. Nah, misalnya teman-teman, kadang-kadang di sampel yang sama kita masukin 3 kali ya misalnya. Ini sampel 3 ya. Sampel 3 kita ambil 1 mikrolit, terus kita cek pakai nanodrop. Terus dia keluar nih angka 119. Terus kita masukin lagi sampel yang sama dari botol, dari mikrotub yang sama, kita masukin lagi, dia keluar 250. Terus kita masukin lagi, dia keluar 100. Sederhana kayak gitu. Itu nggak enaknya kalau pakai nanodrop. Tapi sebenarnya namanya alat kayak gini, namanya alat digital ya, dia kan nggak akan pernah bisa presisi banget ya. Jadi kalau saya dulu, kalau memang jumlah isolat saya banyak, saya akan melakukan pengulangan minimal 2 kali. Terus nanti hasilnya saya rata-rata kayak gitu. Itu amannya saya kayak gitu. Kayak kalian kalau nimbang pakai timbangan digital itu loh, itu kan akan berubah-ubah terus ya. Nah kayak gitu. Jadi akuratannya ya memang nggak terlalu bagus. Nah ini videonya. Silakan teman-teman bisa melihat ya. Suaranya terdengar nggak? Belum, Ibu. Belum ada, Bu. Suaranya kedengeran teman-teman? Belum, Ibu. Maaf, nggak kedengeran? Belum terdengar, Ibu, suaranya. Suaranya nggak Tidak. kedengeran ya? Sebentar. Maaf Ibu, kalau untuk suara Ibu sendiri kedengeran, cuman suara videonya belum kedengeran.
Ya, maksudku suara videonya ya. Suara videonya belum kedengeran. Bentar, tak coba cari. Ada yang tahu nggak di mana? Izin Bu, mungkin sebelum share screen juga ada keterangan share audionya. Ketika hendak mau share screen itu Ini ada kayak bukan. harus mencentang share audionya juga Ibu. Oke, coba tak cek. Di audio setting nggak sih? Kayaknya di audio setting ya. Output level. Biasanya ketika Ibu share screen nanti ada di pojok kanan, pojok kiri bawah, itu ada share audio Bu, Bawah. nanti Ibu centang. Iya, biasanya seperti itu Bu. Gimana ya? Kok nggak ketemu ya? Donald Trump. Ini di tempatku nggak ada ya, Mbak. Bisa bantuin nggak coba? Desktop 1. Kelihatan nggak yang aku ini? Kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Ada Nah. Bu kelihatan. Di mana? Misalnya ini audio setting ya. Ini kelihatan ya yang tak pilih yang mana? Iya Bu kelihatan, tapi mungkin Bu mohon maaf di Zoom itu kan ada kayak share screen, nanti mungkin bisa Ibu klik dulu. Jadi bukan di audio setting kalau saya. Udah Mbak, ini yang di share masih beda screenku. Di share screenku nggak ada pilihan audio. Atau ini aja deh. Teman-teman tak kasih tak kasih linknya aja nanti menonton sendiri. Padahal saya pengen itu sih ngejelasin sebenarnya. Aduh, gimana ya? Ini aja. Mbak. Maaf. Pakai suara saya aja nggak apa-apa ya. Gimana Bu? Oke. Jadi di sini ini menjelaskan mengenai bagaimana cara mengoperasikan nanodrop spektrofotometer. Nah, ini bisa digunakan untuk ngecek DNA, RNA atau protein ya, teman-teman. Dan alat ini bisa beda-beda tergantung mereknya. Jadi nggak akan sama. Terus kalau misalnya kita kerja pakai DNA, berarti kita harus menyediakan ice box kayak gini supaya menjaga suhu ya, karena kalau DNA kalau di suhu yang nggak dingin dia takutnya nanti akan terdegradasi atau mengalami fragmentasi. Nah, kita nggak mau kayak gitu, jadi kita harus menyediakan ice box kayak gini tuh. Terus kita sebelum, jadi karena nanti bakalan ngantri ya, jadi kita punya banyak sampel. Misalnya kita punya 30 sampel yang mau kita uji pakai nanodrop, kan nggak mungkin secara 30 sampel itu simultan ya, jadinya kan pasti tube kita ini akan kita taruh di rak. Nah, rak itu tuh harus dijaga supaya tetap dingin gitu ya, supaya sampel DNA kita atau RNA kita terjaga kayak gitu. Nah, sekarang ini bagaimana cara menyalakan mesinnya. Dan kembali lagi, kalau yang ini nih teknis banget, akan berbeda setiap alat. Intinya kalau di sini, ini teman-teman nanti harus membuka aplikasinya dulu. Jadi aplikasi untuk nanodrop tadi yang namanya ND1000 atau ND0001, saya nggak lupa. Itu bisa diklik 2 kali, terus nanti akan muncul interface kayak gini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada apa aja yang mau diuji gitu ya. Misalnya bisa UV vis, bisa asam nukleat, bisa kultur sel, bisa protein dan label, dan seterusnya. Jadi ini adalah fitur-fitur yang bisa diuji menggunakan nanodrop ini.
Nah, karena kita mau menguji DNA dan DNA itu merupakan asam nukleat, jadi kita akan klik nucleic acid. Oke, kemudian di sini kita akan membuka spektrofotometernya. Jadi kita buka, terus kita lap pakai tisu yang namanya Kim wipe. Dan ini nggak boleh pakai sembarang tisu, harus Kim wipe. Kenapa? Karena di sini kan kaca ya, dan kaca itu yang akan menguji absorbansinya. Jadi jangan sampai kaca itu kegores atau keruh atau kenapa-kenapa gitu, karena nanti absorbansinya ketika membaca absorbansi itu akan terganggu, sehingga nanti hasil konsentrasi kita nih, konsentrasi DNA atau konsentrasi sampel kita ini akan terganggu juga gitu, karena kacanya nggak bersih, jadi dia nanti akan dibaca sebagai substansi padahal kacanya doang yang kotor gitu ya. Jadi membersihkannya harus pakai Kim wipe. Nah, ini dulu jadi bahan bercandaan teman-teman ya, karena Kim wipe ini mahal banget satu kotaknya, mahal banget, jadinya kita kayak kalau mau ngelap tuh kita potong-potong itu jadi berapa, jadi karena cuma boleh sekali ngelap ya teman-teman, jadi satu Kim wipe itu untuk satu sampel gitu. Jadinya jadi kita potong kecil-kecil, nanti karena sebenarnya tempat untuk kita resin itu kecil banget, jadi sebenarnya nggak harus pakai Kim wipe segede ini, bisa dipotong-potong. Nah, dulu kita potong-potong kecil-kecil supaya lebih hemat gitu. Nah, ini dialap ya. Nah, sekarang kita bisa mulai menggunakan. Nah, di sini dia menggunakan aeronacell free water dulu, karena aeronacell free water ini berfungsi untuk membersihkan ya. Jangan sampai nanti ada RNA yang jangan sampai ada RNA yang katut gitu, yang keikut. Jangan sampai seperti itu, sehingga kita akan membersihkan tempat untuk meneteskan sampel ini dengan aeronacell free water. Harapannya kalau ada RNA maka akan terdegradasi. Tuh, nah kalian lihat ya, ini tempatnya kecil banget nih buat naruh sampelnya, karena sampel yang bisa dibaca di sini ini maksimal 2 mikrolit. Biasanya kita pakai cuma 1 mikrolit karena sayang ya, kita cuma punya 25 mikrolit, kalau kita pakai banyak-banyak buat download drop ntar habis. Padahal kita masih perlu buat PCR, kita masih perlu buat ELVO dan seterusnya. Tuh, jadi ditaruh sini ya, terus kita tutup. Kita tutup, terus dipilih OK di sini. Jadi di sini tadi dia harus membuka dulu membuka dulu fitur yang fungsinya untuk membersihkan. Di sini dia buka dulu fitur untuk membersihkan, terus nanti yang bisa dibuka tutup tadi baru dibuka, terus kita masukin aeronacell free water-nya, terus kita tutup, di sini diklik OK. Nah, nanti di sini akan membersihkan gitu ya. Jadi secara sistem dia juga akan terbaca sedang membersihkan area untuk meletakkan sampel tadi itu sedang dibersihkan, itu akan terbaca oleh sistem di sini. Oke, kemudian selesai ya. Nah, kalau udah selesai menggunakan aeronacell free water, kita harus melakukan blanking. Jadi blanking itu adalah proses untuk kalibrasi sebenarnya teman-teman. Nah, kalibrasi ini kita biasanya menggunakan reagen apa yang kita gunakan untuk mengelusi DNA kita. Kalau misalnya kita elusi DNA-nya ini menggunakan genomic elution buffer seperti di sini, ini berarti nanti untuk kalibrasinya kita menggunakan reagen yang sama, ini genomic elution buffer, kalau kita menyimpan isolat DNA kita dalam genomic elution buffer. Tapi kalau misalnya kita menyimpan DNA kita dalam ultra pure water atau DDH2O aja atau ultra water, ya udah berarti untuk kalibrasi kita pakai itu aja. Jadi ini tergantung dari DNA kita tuh disimpan dalam reagen apa kayak gitu. Nah, kita keep in mind bahwa pada video ini menggunakan genomic elution buffer untuk melakukan blanking atau kalibrasi. Ini juga sama ya, nanti diambil 1-2 mikrolit aja, terus ditaruh di sini. Taruh di sini, kemudian ditutup, terus kita ketik blank. Jadi ini juga fungsinya sama kayak tadi, jadi memastikan bahwa sistem itu membaca bahwa kita lagi kalibrasi nih. Jadi yang di sini ini bukan sampel, ini adalah buffer elusi atau DDH2O. Jadi kita memastikan bahwa sistemnya juga membaca itu. Terus
dibersihkan ya, dibersihkan. Di sini dibersihkan, sensornya juga dibersihkan menggunakan Kim Wipe. Nah, kita harus memperhatikan ini. Ini mungkin manualnya setiap alat akan berbeda. Tapi kalau di alat yang ini bilang kalau nanodrop ini harus melakukan reblanking, jadi harus melakukan kalibrasi itu setiap 10 kali pembacaan sampel. Jadi kalau kita udah 10 kali membaca sampel, berarti dia harus kalibrasi ulang. Tuh. Oke, kemudian sekarang kita mulai menganalisis sampelnya. Nah, sekarang kita harus homogenkan dulu teman-teman dari sini. Kadang-kadang nih ada yang lupa nggak menghomogenkan, jadi diambilnya langsung dari bawah. Padahal kan DNA nih dia akan karena masanya berat ya, dia akan mengumpul di bawah gitu. Sehingga ketika kita ngambil tanpa menghomogenkan, jadi tanpa pipetting, itu nanti nggak akan rata gitu. Jadi seharusnya kalau emang kita mau melakukan analisis kayak gini, ini harus kita pipetting dulu supaya merata sebaran dari DNA-nya gitu. Ya. Terus ditaruh 1-2 mikroliter aja di sini. Dan kita tutup. Lalu kita baca DNA DNA 50 ya. Nah, ini ada ya teman-teman, kalian lihat ada DNA 50 tadi, ada RNA 40 dan seterusnya. 50 ini adalah nilai D tadi, D yang 50 untuk DNA, 40 untuk RNA. Udah. Terus nanti measure itu berarti mengukur. Nah, terus dia dapat nih di sini. Sebentar. Nah, terus dia dapat nih di sini ya. Terus dia mendapatkan ini rasionya teman-teman 260 280-nya dia dapat 1,85. Terus 260 230-nya dia dapat 2,33. Nah, ini yang nanti kita catat, dan struk ini yang biasanya juga akan keluar di kayak struknya itu yang kita simpan nanti. Tapi biasanya saya nggak mengandalkan struk ya, karena kalau struk tuh nanti kayak kita merasa, struknya udah ada sih, kita simpan aja, kita nggak usah nyatet. Ternyata tintanya struk itu kan teman-teman tahu ya, kayak tinta struk ATM itu kan sering gampang hilang gitu ya, apalagi kalau kegesek-gesek. Jadi kalau saya kayak gini, saya catat, saya bikin di logbook saya, terus saya catat sendiri gitu manual. Terus nanti baru saya tempelkan struknya untuk memperkuat gitu. Nah, terus ini mau ganti sampel kan? Nah, mau ganti sampel ini harus dilap dulu pakai Kim Wipe. Tadi saya bilang makanya Kim Wipe-nya ini tiap sampel nih harus ganti gitu, karena takutnya nanti akan mengkontaminasi sampel yang lain kayak gitu. Jadi ini makanya tadi saya bilang saya sobek-sobek Kim Wipe-nya. Oke, kemudian dia ngasih nama ya. Terus dia ngasih klik report, terus nanti dia dapat nih sampel berapa. Ini ada sampel ID-nya, nanti di sini ada namanya, nanti namanya yang tadi diatur kita mau hitung, mau kasih nama sampel atau kasih atau kasih inisial apalah, terserah yang teman-teman gampang mengingatnya seperti itu. Terus nanti di sini akan ada reportnya. Berapa 260 280-nya, rasionya berapa, kalau serapannya A280 4,776, A260-nya 8,918, berarti 8,918 dibagi 4,776, hasilnya adalah 1,87 kayak gitu. Ini akan muncul report kayak gini. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, kira-kira untuk menggunakan nanodrop. Nanti silahkan teman-teman bisa lihat videonya ya secara lengkap, nanti saya sertakan linknya. Nah, kemudian ini ada kuis teman-teman. Kuis lagi Bu. Ada kuis saya kirim di chat, silahkan teman-teman mengerjakan. Saya beri waktu 5 menit ya. Sudah bisa diakses atau ada masalah dalam aksesnya? Mohon jawabannya. Ibu mohon maaf, boleh izin bertanya? Nggih, gimana? Mohon maaf Bu, boleh izin bertanya? Mbak, maaf suaranya kecil banget. Untuk sekarang masih kecil nggak ya Bu? Masih kecil banget ya. Kalau sekarang bagaimana Bu? Kecil sih, tapi coba masih deh. kecil ya? Nah, tapi masih cukup terdengar atau tidak ya Bu? Ya, coba. Izin bertanya Bu, tadi sempat ini diizinin bertanya dulu kan ya Bu? Nggak apa-apa, monggo. Ini mengenai tadi S-bag yang sempat disinggung untuk menyimpan
DNA-nya itu, Bu. Semisalkan SBK-nya kurang baik penyimpanannya atau kita kurang memperhatikan dalam menyimpan DNA-nya tersebut, terus DNA-nya itu ada rusak, itu apakah nanti terlihatnya ketika setelah proses ini, apa nanti di ujung di akhir? Itu untuk pertanyaan pertama, Bu. Terus untuk yang pertanyaan kedua, itu mengenai yang tadi pipetting. Katanya kan kalau bisa kita diusahakan ketika pipettingnya itu di apa namanya merata dulu biar DNA-nya bisa keambil semua. Nah, berdasarkan pengalaman Bu, terkadang ketika pipetting tersebut suka ada jeda gitu Bu. Jadi cairannya ada yang naik terus nanti kosong terus nanti ada cairan lagi. Nah, untuk Ibu mungkin ada tips buat kita ketika pipetting tuh biar langsung terambil semua ketika setelah pipetting. Mungkin seperti itu dulu Bu. Oke. Ya, Mbak Astri nih, ini udah tak kirim lagi. Ya udah, sana yang udah kebaca silakan dikerjakan ya. Dikerjakan terus dikumpulkan, silakan disubmit sembari saya ngejawab. Jadi, untuk pertanyaan yang pertama, mengenai kalau kita nggak memperhatikan soal aspek tadi ya. Kalau kita nggak memperhatikan aspek tadi, mungkin kalau untuk dilihat dengan nanodrop itu nggak akan kelihatan, Mbak, kalau dia mengalami fragmentasi atau mengalami degradasi. Tapi nanti akan kelihatan ketika kita melakukan PCR. Ketika kita melakukan PCR, itu bisa jadi nanti nggak nempel nih primer-primer kita. Dan atau mungkin kalau nempel itu dia kayak kepotong-potong gitu. Jadi cuma nempel sebagian lain nggak nempel primernya. Kenapa? Ya karena DNA-nya sudah terfragmentasi kayak gitu. Dan itu nanti akan kelihatan juga ketika produk PCR-nya itu kita visualisasi menggunakan gel elektroforesis. Atau kalau kita menggunakan qPCR itu juga nanti akan kelihatan. Kalau kita pakai kuantitatif PCR ya, mau lihat level ekspresinya itu juga akan kelihatan kalau DNA kita rusak terfragmentasi. Dari kurvanya itu juga akan kelihatan bahwa ada fragmentasi DNA. DNA-nya udah nggak bagus kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sedikit nggak nangkap Mbak Astri. Jadi maksudnya kalau di pipet itu kalau di pipet ada bubble-nya gitu kah yang dimaksud Mbak Astri? Halo? Kalau yang dimaksud Mbak Astri itu bubble ya, itu berarti ketika kalian ngangkat, jadi ketika aspirating itu ketika menghisap, itu terlalu cepat. Jadi memang harus diperhatikan bahwa itu juga perlu diperhatikan karena ketika nanodrop kita nggak boleh ada bubble di situ. Jadi nggak boleh ada gelembung udara dalam sampel kita. Jadi ketika kita melakukan aspirasi, itu harus betul-betul diperhatikan bahwa tidak ada gelembung ketika mengembalikan ke tubnya. Jadi jangan sampai ada gelembung udara di dalam tubnya. Takutnya nanti gelembung udaranya keambil pas kita mau nanodrop. Jadinya jumlahnya nggak 1 mikrolit, tapi misalnya 0,8 mikrolit, 0,5 mikrolit seperti itu. Sehingga untuk pembacaan dia akan menjadi tidak akurat. Kayak gitu Mbak Astri mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Sebentar, ini saya matikan dulu responnya. Kayaknya saya kasih option aja karena akan lebih mudah mumpung belum banyak yang ngasih respon, karena akan lebih mudah. Sebentar ya.
Izin bertanya, Bu. Ya, monggo. Berarti ini nanti linknya baru ya, Bu? Enggak, linknya enggak baru, Mbak. Pakai ini aja. Oh, baik, Bu. Bentar. Terima kasih. Nanti yang udah, nanti akan saya setting, jadi nanti silakan yang sudah menjawab, saya dapat vote respon, ini bisa mengulang ya, nanti silakan diulang. Ada pertanyaan, teman-teman? Ini bagi yang sudah mengumpulkan, silahkan diulang ya. Ibu belum bisa G. diakses. Belum bisa diakses, Ibu, maaf, linknya. Udah kok, udah tak buka sekarang. Oke, yang gitu. Coba di refresh. Ini buat Mbak Galuh, Mbak Karisma, Mbak Sekar, Mbak Amelia. Silahkan diulang lagi ya. Udah bisa Ya, belum? Bu. Atau masih ada masalah? Sudah bisa dibuka, Bu. Oh iya, oke. Saya nggak ngasih restriksi, jadi teman-teman yang dari UMM insya Allah juga bisa, karena emailnya pasti bukan email UAD kan ya. Insya Allah udah bisa. Mbak Maulida ini kok, apa namanya, ngechat udah bisa belum Mbak Maulida? Iya, Bu. Udah bisa akses? Masih mencoba, Bu. Oh iya. Teman UMM yang lain bisa akses? Oke, saya anggap bisa ya, karena tidak ada laporan. Ibu izin bertanya lagi. Oke. Ini kan ada 3 soal, Bu, kemurnian, konsentrasi, sama berapa itu. Jadi yang mana dipakai, Bu? Sebentar. Sebentar. Ya Allah, karena saya rubah ya tadi. Enggak, Bu. Ini yang dijawab nomor 3 aja, Mbak. Buat semua ya. Berarti yang Nomor 1, yang 3 dijawab aja. yang nomor 3 aja. Baik, Bu. Kalau Terima ketemu kasih. nomor 3, insya Allah yang lain juga ketemu. Mohon maaf, Bu, Ini ada yang masuk. minta linknya lagi, Mbak Astri, udah bisa belum linknya? Iya, Ibu. Tadi yang ini saya sudah coba refresh tapi tidak bisa, Bu. Sekarang Mungkin itu ada boleh link yang Mbak, link tak kirim lagi, udah bisa belum? saya coba ya, Bu. Mm-mm. Apakah ada masalah atau sudah oke? Sudah oke, Bu. Terima kasih, Bu. Saya tutup 3 menit lagi ya.
Ibu mohon maaf, untuk yang nomor 2, ini tidak terdeteksi jawabannya, Bu. Di kunci jawabannya tidak ada jawaban yang benar. Maksudnya Hah? bagaimana, Ji, Bu? Kayaknya udah tak kasih jawaban benar deh. Udah kok Mbak, udah tak kasih jawaban benar kok. Ini yang lain bisa ya? Bisa mendeteksi jawaban benar salah ya per pertanyaan? Apakah ada yang mengalami hal serupa? Iya Bu, itu tidak ada jawaban yang benar tulisannya Bu. Oh, sebentar. Yang nomor 1 ya? Oke. Udah keluar belum? Ini apakah mengerjakan lagi, Bu? Kayaknya enggak deh. Punya Mbak Karomah nih udah keluar kok. Asal tadi udah milih. Tak cari ya nama bentar. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Betul, Bu. Udah. Karomah sebentar. Iya, udah kebaca kok. Tapi Mbak Karomah salah. Iya, tapi udah kebaca kok. Terus, waktunya habis nih teman-teman. Ibu izin bertanya, Mm-mm. miliknya Andisati Utami sudah masuk belum ya? Tadi soalnya pas ngerjain tiba-tiba ke refresh, Bu. Siapa? Udah ke Anissa Utami. Anissa. Coba saya carinya. Masuk atau belum, Bu? Soalnya tadi pas Anissa masuk 19.708 7108 ya, masuk sudah ada. Oke, makasih, Bu. Ini banyak yang salah ya. Ya, lupa deh. Ini banyak yang salah di nomor yang menghitung konsentrasinya. Ibu, mohon maaf. Cara ngitungnya gimana Mbak Karomah? Mana Mbak Karomah? Iya, Bu. Mbak Karomah, ini Kalau- jawabnya kan kamu 0,05 ya? Iya, Ibu. Caranya gimana? Kok bisa dapat 0,05? Itu saya balik, Ibu, kan kalau yang dari contoh Ibu tuh untuk faktor pengencerannya 100 kalau tidak salah. Terus jadi karena di situ 500, saya balik, Bu, buat mencari mikroliternya dibagi 1000 terus dibagi 1000 ini, Bu, mikroliter. Ngapain? Kok ribet amat? Iya, Bu, saya Kalau balik, saya bingung. kalau OD-nya berapa? Kamu hitung OD-nya berapa? 1, berapa tadi? Saya agak lupa, Bu. Lihat aja soalnya lagi. Jadi, Bu. Soalnya tak kasih di itu ya. Tak kasih di chat. Nah, kalian yang jawab 0,05 itu OD-nya berapa? OD-nya berapa? Mbak Karomah, dirimu masukin berapa nilainya? Halo? Halo, halo? Jawaban betulnya yang 1,21 ya. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari OD 260-nya kan 0,121 ya. Jadi 0,121 dikalikan D, D-nya itu berarti nilai untuk DNA itu 50 ya. 0,121 dikalikan 50, terus dikalikan 100. Ya kan, dikalikan 100 itu
dapatnya 605 kalau saya nggak salah. Dapatnya 605. 605 kemudian butuhnya cuma berapa? 500 nanogram per mikrolit ya. Berarti kan 500, berarti butuhnya, bentar, saya kok nggak punya coret-coretannya. Tunggu. Astagfirullahaladzim. Ada yang mau mencoba menghitung nggak? Terus saya share screen deh, sebentar. Kayaknya saya ada salah juga deh, sebentar. Terbalik. Nah, ini kan tadi soalnya ya. Ini soalnya, kemudian berarti sekarang kita hitung gimana nih biar kelihatan. Nah, berarti untuk kemurnian saya harap nggak ada yang salah ya. Kemurnian itu berarti 260 per 280 ya. Kemurnian 260 per 280 itu berarti adalah berapa? 0,121 dibagi 0,067. Kemurniannya 1,8. Semoga sama ya. Terus konsentrasi pengencerannya 100%, oke. Terus kemurnian dapat konsentrasi. Nah, terus kita nyari kita nyari konsentrasinya dengan pengenceran 100%. Berarti untuk konsentrasi kita pakai yang 0,121 dikalikan 50 ya. Benar nggak? Dikalikan 50, terus dikalikan 100. Ini berapa? 0,121 dikalikan 50 dikalikan 100. 605 ya? Iya, Bu. Betul. Ini kayaknya saya yang salah, maaf. Ngantuk kali ya. Nah, terus kita kan butuhnya cuma 500 ya? Iya. Kita butuhnya cuma 500 nanogram, sementara larutan stok kita itu adanya 605 nanogram. Gitu kan? Nah, kita butuhnya cuma 500 nanogram, jadi seharusnya 500 dibagi 605. Itu kita dapat 0,83. iya. Iya. 0,8. Jadi kita harusnya dapatnya 0,8. Kita ngambilnya 0,8 mikrolit. Oke deh, ini berarti saya ganti deh. Ini jadi bonus. Ya, gini deh kalau bikin soal salah. Oke. Oke, harusnya nilainya udah berubah ya. Mana nih? Itu ya, jadi hasilnya harusnya 0,8 mikrolit. Maaf, itu berarti salah punya saya. Karena tadi saya salah, saya 605 dibagi 500 karena keburu-buru tadi waktu mau ganti soal. Jadi itu hasilnya 0,8 dan ini soalnya menjadi bonus. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ibu izin bertanya. Oke. Untuk perhitungan yang kedua itu, Bu, apakah selalu memakai absorbansinya 260, Bu? Apakah selalu gimana, Mbak?
selalu menggunakan absorbansi 260 atau bisa nantinya tergantung soal gitu, Bu? Absorbansinya Absorbansinya misalkan nggak tergantung kita 280. lagi nguji apa sampel kita. Kalau sampel kita RNA DNA ya pasti 260 Mbak. Yang ini. Jadi kalau kita mau menguji kemurnian, ini kalau kemurnian yang mau kita uji itu adalah asam nukleat, kita pasti menggunakan OD 260. Kita menggunakan panjang gelombang 260. Terus kalau kita mau membandingkan apakah ada kontaminasi protein, berarti kita membandingkan antara 260 dan 280. Karena di 280 itu adalah panjang gelombang yang menyerap protein. Sehingga kalau memang nanti ada protein di sini, pasti rasionya akan berubah gitu ya. Biasanya rasionya akan membesar gitu karena ada kontaminasi protein itu tadi. Jadi kalau memang yang mau kita uji itu DNA atau RNA, kita pasti pakai 260. Kalau kita mau menguji protein, berarti 280-nya yang kita pakai di atas. Itu jadi tergantung sampel apa yang mau kita uji kemurniannya, Mbak Liana. Oh, oke, baik Bu. Berarti kalau misalkan pakainya yang yang absorbansi 280, berarti dikalinya itu 40, begitu ya Bu? Dikali 40, kemudian dikali 100 yang Gimana? konsentrasi. Untuk yang konsentrasi, jika diketahuinya RNA, berarti pakainya absorbansi 280 dikali 40, begitu ya Bu? Betul. Rumusnya sama persis, kecuali dia menggunakan nilai D yang 40, karena kalau RNA disepakati bahwa nilai absorbansi 1 itu sama dengan 40 nanogram per mikrolit. Sedangkan kalau untuk DNA itu disepakati bahwa nilai absorbansi 1 itu sama dengan 50 mikrogram, 50 nanogram per mikrolit gitu. Jadi yang berubah nanti cuma nilai D-nya aja kalau untuk RNA. Nanti kudu hati-hati ya waktu mau ngambil berapa yang diperlukan misalnya kayak gitu, karena kayak tadi misalnya saya ke susu gitu ya, mau ngerubah, tadi kan awalnya jawabannya paragraf ya, terus jadi saya ubah jadi pilihan ganda, saya ke susu menghitungnya, terburu-buru menghitungnya, sehingga terbalik, yang 605 saya bagi 500, jadi saya dapat angka 1,21. Jadi hati-hati bahwa berarti yang harus kita hitung itu yang di atas, pembilangnya itu adalah berapa konsentrasi yang mau kita buat. Jadi di soal tadi kan konsentrasi yang mau kita buat itu 500. Terus pembaginya itu adalah konsentrasi larutan stoknya berapa. Nah, di sini kita dapat larutan stoknya konsentrasinya 605. Dan kita butuhnya 500. Jadi ya udah 500 dibagi 605. Itu yang akan kita ambil volumenya. Jadi nanti kita ngambil 0,8 mikrolit dari tabung yang isinya atau konsentrasinya ini 605 nanogram. Kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, sami-sami. Ada lagi yang mungkin mau mengklarifikasi, barangkali tadi saya ada salah lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan teman-teman. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf sekali. Saya tutup ya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini, dan semoga bisa memaafkan apabila ada hal yang kurang berkenan yang saya perbuat. Begitu, saya tutup kuliah pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.